Hey, terima kasih sudah singgah ke channel Mr. Kopet. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan dalam video kali ini, Mr. Kopet akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Sea Beast yang rilis tahun 2022. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah menonton film ini, tapi kali ini saya akan menceritakan film ini kembali. Barangkali ada yang belum pernah menonton film ini. Video ini hanya mengandung spoiler. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke alur cerita filmnya. Awal cerita, diperlihatkan bocah laki-laki sedang menyelamatkan diri dari hantaman ombak laut, karena kapal yang ia naiki, hancur tak tersisa, yang disebabkan oleh keganasan monster laut. Dan tak lama kemudian, bocah itu ditemukan oleh kapal pemburu monster laut, yang bernama kapal Inevitable, yang dipimpin oleh Kapten Crow. Dan bocah tersebut bernama Jacob Holland yang sekarang sudah dewasa. Dan ada seorang bocah perempuan yang kabur dari panti. Dan bocah itu mengagumi para pemburu monster laut. Dan tak lama kemudian Kapten Crow dan tangan kanannya, yang bernama Sarah Sharpe, dan juga Jacob, melihat monster laut yang bernama Red Booster. Tapi mereka mengabaikan monster laut itu, dan menyelamatkan kapal yang sedang diserang monster laut, yang bernama Brickleback. Lalu mereka memancing Brickleback agar menyerang kapal mereka, dan akhirnya Brickleback mengincar kapal Inevitable. Dan para awak kapal Inevitable menyerang Brickleback, akan tetapi Brickleback melawan yang membuat para awak kapal kocar-kacir, dan membuat kapal Inevitable mengalami kerusakan. Dan tak lama kemudian Kapten Crow menusukkan tombak di dada Brickleback yang membuat Brickleback mati seketika. Lalu mereka bersandar untuk memperbaiki kapal Inevitable dan juga menyerahkan cula Brickleback ke kerajaan. Sesampainya mereka di dermaga kerajaan, mereka disambut meriah oleh penduduk kerajaan. Lalu mereka menuju ke bar untuk berpesta pora, tetapi bocah perempuan yang tadi kabur dari panti, tiba-tiba menemui Jacob. Dan bocah perempuan itu bernama Messi, akan tetapi Jacob menghiraukannya lalu membawa Messi menuju sang kusir, untuk membawa Messi kembali ke panti. Kapten Crow, Jacob, dan Sarah menuju ke kerajaan untuk memberikan cula Bristleback. Akan tetapi Laksamana Hornagold menfitnah mereka bahwa kapal Inevitable tidak bisa mengalahkan Red Booster dan kabur meninggalkan Red Booster. Dan Laksamana Hornagold menunjukkan kapalnya, yang bernama Imperator, yang sanggup menaklukkan semua monster laut. Lalu Jacob meyakinkan sang raja bahwa kapal Inevitable bisa menaklukkan Red Booster, dan mereka lalu kembali ke kapal Inevitable, dan mempercepat memperbaiki kapal Inevitable, dan menyiapkan semua senjata. Setelah selesai memperbaiki kapal Inevitable dan menyiapkan semua senjata, lalu para awak kapal menyiapkan bir, tapi salah satu tong ada yang aneh, dan saat tong itu diangkat oleh Jacob ternyata Messi sudah ada di dalam situ. Lalu tak lama kemudian, Red Booster muncul, dan para awak kapal menyiapkan senjata dan siap menembaki Red Booster. Dan saat Red Booster sudah dekat dengan kapal Inevitable, para awak lalu menembakkan Red Booster. Red Booster lalu menghantamkan tubuhnya ke badan kapal, dan lalu para awak kapal melemparkan tombak ke arah Red Booster, dan salah satu tombak menancap di badan Red Booster. Lalu Red Booster menyeret kapal Inevitable dan membuat pusaran air yang sangat dahsyat. Dan saat semua para awak kapal mengalami kepanikan yang luar biasa, dan saat semuanya terancam bahaya, Messi pun keluar, dan ingin memutuskan tali yang terhubung ke Red Booster. Dan saat Messi ingin memutuskan tali tersebut, Kapten Crown melarangnya. Akan tetapi Messi tetap ingin memutuskan tali tersebut, dan lalu tali tersebut pun terputus, dan melepaskan Red Booster, tapi tiba-tiba Messi dan Jacob terjatuh dari kapal, lalu menaiki kapal kecil yang ada di situ, dan Kapten Crow mengancam ingin membunuh Messi karena melepaskan buruannya. Dan tiba-tiba Red Booster memakan Messi dan Jacob. Para awak kapal Inevitable menyaksikan itu. Dan saat Jacob dan Messi tersadar, ternyata mereka sedang berada di dalam mulut Red Booster, dan saat sampai di pulau terpencil, Red Booster lalu memuntahkan mereka keluar. Namun saat Jacob keluar, Jacob tetap ingin membunuh Red Booster, akan tetapi Jacob kesulitan, dan saat ingin mengambil tombak yang di dekat Red Booster, tiba-tiba Red Booster membuat ombak yang sangat besar yang menghempaskan Jacob sangat kuat. Dan lalu Red Booster meninggalkan mereka.
Dan di situ Messi meyakinkan Jacob bahwa Red Bluster tidak seganas yang diceritakan di buku dan bahwa Red Bluster itu menyelamatkan mereka. Tapi Jacob tidak percaya itu. Dan lalu mereka mencari tempat untuk beristirahat. Dan Messi masih meyakinkan Jacob bahwa Red Bluster tidak ingin membunuh mereka. Kapten Crow kesal dan marah karena Red Bluster memakan Jacob, lalu Sarah menyarankan Kapten Crow untuk menepi karena kapal Inevitable mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun Kapten Crow tetap bersikeras untuk mencari Red Bluster dan membunuh Red Bluster karena telah memakan Jacob. Kapten pun memaksakan kapal Inevitable yang sudah hancur itu untuk berlayar mencari Red Bluster. Dan saat mereka tertidur Messi mendengar suara di karung makanan, dan ternyata itu adalah Baby Blue dan Messi mengejar Baby Blue. Baby Blue ketakutan dan kabur, akan tetapi Messi tetap mengejarnya dan ingin memberikan makanan, dan pada akhirnya Baby Blue mau memakan makanan yang diberikan oleh Messi. Dan Jacob menemukan Messi di tumpukan telur monster laut, dan Jacob menghampiri Messi untuk tidak menginjak telur itu, namun ternyata telur monster laut itu tiba-tiba menetas semua, dan induk dari monster laut itu muncul lalu mengejar mereka, akan tetapi mereka berhasil lolos dari kejaran monster laut tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut, dan Jacob melihat peta koordinat untuk menentukan posisi mereka berada, dan tetapi tiba-tiba monster laut muncul, lalu menyerang mereka, dan ingin memakan mereka, dan monster laut itu merusak sebagian kapal yang mereka naiki. Dan tiba-tiba Red Bluster muncul ingin menyelamatkan mereka, lalu Red Bluster bertarung melawan monster laut tersebut. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyingkirkan monster laut tersebut, dan Jacob mencari Messi yang terempaskan ke dalam laut, dan di situ tiba-tiba Blue muncul menyelamatkan Messi. Lalu Jacob memutuskan untuk menepi karena perahu yang mereka naiki tidak memungkinkan untuk berlayar. Dan Messi mencoba untuk berkomunikasi dengan Red Bluster, dan tiba-tiba Red Bluster memahami apa yang dikatakan oleh Messi. Dan tiba-tiba Red Bluster mengangkat perahu yang mereka naiki. Tak lama kemudian Messi mencoba berkomunikasi dengan Red Bluster untuk menentukan arah. Di punggung Red Bluster banyak sekali tombak yang menancap di punggungnya, lalu Messi berinisiatif mencabut tombak yang menancap di punggung Red Bluster sambil ditemani oleh Blue. Dan Jacob sedang membuat atap di atas punggung Red Bluster agar mereka terlindung dari terik matahari dan hujan. Kapten Crow akhirnya menepi, akan tetapi bukan untuk memperbaiki kapal, melainkan ingin mencari senjata yang mematikan. Kapten Crow menemukan senjata yang ia cari yang mengandung racun di dalamnya. Jacob melihat Messi kesulitan mencabut tombak tersebut, lalu akhirnya Jacob menghampiri Messi, dan membantu Messi mencabut tombak tersebut. Akhirnya mereka mencabut semua tombak yang menancap di punggung Red Bluster. Dan di situ Jacob mulai percaya bahwa Red Bluster tidak seganas yang ia perkirakan. Sedang asyik-asyiknya mereka berbincang-bincang. Tiba-tiba badai muncul, lalu mereka bersembunyi di dalam mulut Red Bluster. Kapten Crow siap untuk berlayar mencari Red Bluster untuk membunuhnya menggunakan senjata yang ia beli. Lalu Red Bluster sampai di tempat yang mereka tuju, dan Jacob dan Messi mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam selamat tinggal. Akan tetapi Red Bluster mencium bau bubuk mesiu, lalu Red Bluster menghampiri bau bubuk mesiu tersebut. Ternyata bau bubuk mesiu itu berasal dari kapal Imperator yang dipimpin oleh Laksamana Hornagold. Red Bluster menghampiri kapal mereka dengan penuh amarah. Dan lalu Red Bluster dengan mudahnya membelah kapal Imperator. Dan dari kejauhan Kapten Crow melihat Red Bluster. Dan lalu menembakkan flare gun untuk memancing Red Bluster, dan tak lama kemudian, Red Bluster menghampiri kapal Inevitable. Saat Red Bluster mulai mendekat, lalu Kapten Crow bersiap-siap untuk menembakkan senjata yang baru ia beli tersebut. Dan saat Red Bluster sudah tiba di dekat kapal Inevitable, Kapten Crow lalu menembakkan senjata tersebut, dan langsung menancap di punggung Red Bluster, yang membuat Red Bluster menjadi lemas seketika dan tidak berdaya. Kapten Crow memerintahkan para awaknya untuk mencabut senjata itu, karena dia tidak mau Red Bluster mati, dan ingin membawa Red Bluster hidup-hidup ke kerajaan dan menunjukkan bahwa kapal Inevitable sanggup menaklukkan monster laut. Dan Kapten Crow merasa keheranan, dari kejauhan melihat Jacob menaiki perahu menghampiri kapal Inevitable. Jacob meyakinkan sang kapten bahwa semua monster laut tidak membahayakan para penduduk dan juga para pelaut. Kapten Crow tidak percaya itu, dan tetap membawa Red Bluster menuju ke kerajaan untuk menunjukkan bahwa kapal Inevitable mampu menandingi monster laut. Dan tiba-tiba Blue datang menyelamatkan Messi.
Dan akhirnya mereka berhasil sampai di kerajaan. Para penduduk menyambutnya dengan meriah dan kapten ingin membunuh monster laut di depan raja dan penduduk. Dan Messi berusaha memutuskan tali yang mengikat Red Bluster, dan akhirnya tali yang mengikat ke badan Red Bluster terputus yang membuat Red Bluster mengamuk, lalu mengejar kapten dan ingin membunuh kapten. Tapi sekali lagi Messi tiba untuk menghalangi Red Bluster agar tidak membunuh kapten. Dan akhirnya kapten selamat dari serangan Red Bluster yang mengamuk. Messi meyakinkan seluruh penduduk dan raja bahwa monster laut tidak seganas yang mereka pikirkan. Itu dikarenakan dongeng secara turun-temurun yang membuat seakan-akan monster laut berbahaya. Dan monster laut hanya membela diri bukan ingin membunuh para penduduk. Dan pada akhirnya monster laut hidup bebas dan tidak ada lagi para pemburu monster laut.